Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalin nama aku Syafira Pramudita dari kampus Politeknik Negeri Cilacap. Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah kelas 1B dengan NIM 230210061. Jadi guys, di sini aku mau buat tutorial nih tentang gimana sih cara membuat jurnal umum sampai laporan keuangan. Buat teman-teman yang belum paham, teman-teman boleh banget simak video aku ya. Selanjutnya, teman-teman, di sini udah ada tabel rekening, neraca saldo, dan di jurnal umumnya aku udah buat nih ada tanggal, nomor, nama rekening, keterangan debit dan kreditnya. Di sini juga udah aku kasih soalnya ya. Untuk yang pertama, kita masukin rumusnya dulu, yaitu ada VLOOKUP, buka kurung, ambil sel di nomor, titik koma, dan setelah itu teman-teman buka ke tabel rekening di blok bagian nomor rekening sampai nama rekeningnya ya. Setelah itu jangan lupa buat diabsolutin dulu. Setelah udah diabsolutin, teman-teman dikasih titik koma dan dikasih angka 2 karena nama rekening itu berada di tabel kedua, dan jangan lupa di titik koma dan 0 terus tutup kurung ya. Setelah itu teman-teman bisa copy rumusnya sampai ke bawah. Untuk transaksi yang pertama yaitu di tanggal 16 April 2005 ada penerimaan kas sebesar 4.000 dari seorang klien. Teman-teman bisa masukin dulu nomor 101 di kas dan 102-nya di piutang ya, di bagian kreditnya. Dengan keterangan pendapatan, dan di debit kita masukin nominal 4 juta, di kredit juga 4 juta ya. Sebelum itu teman-teman jangan lupa nih di counting dulu biar langsung keluar rupiahnya seperti itu ya. Setelah itu kita langsung ke transaksi kedua, yaitu di tanggal 17 memberikan pelayanan jasa perpajakan kepada klien dengan imbalan jasa sebesar 1.700.000 yang akan dibayarkan di kemudian hari. Teman-teman masukin dulu tanggalnya. Setelah itu di debit ada 1.102 yaitu di piutang, dan di kreditnya ada pendapatan jasanya ya. Untuk keterangannya, kita tulis pendapatan seperti yang di tanggal 16 tadi. Dan untuk nominalnya, teman-teman bisa langsung tulis di 1.700.000 ya. Untuk selanjutnya, kalau teman udah masukin di tanggal 17-nya, selanjutnya kita ke tanggal 19-nya, yaitu ada membayar biaya lain-lain sebesar 200.000. Teman-teman masukin dulu tanggalnya. Dan setelah itu di debit kita ada beban lain-lain, dan kreditnya teman-teman itu masukin kas. Seperti ini ya guys, boleh langsung dilihat aja. Terus untuk keterangannya kita ada pembayaran beban lain-lain. Dan untuk nominalnya teman-teman bisa masukin 200.000 ya di debit maupun di kreditnya seperti yang ada di soal. Setelah itu teman-teman langsung aja ke tanggal 21, yaitu ada membayar kewajiban yang telah jatuh tempo sebesar 2.600.000. Di debit teman-teman bisa masukin ada hutang, dan di kreditnya teman-teman bisa masukin kas. Untuk keterangannya boleh ditulis ke pelunasan hutang. Dan untuk nominalnya seperti yang ada di soal, yaitu 2.600.000 ya.
Setelah itu kita beralih ke tanggal 22, yaitu ada membeli perlengkapan secara kredit sebesar 200.000. Ditulis dulu tanggalnya. Untuk di debitnya yaitu kita pakai perlengkapan, dan untuk di kreditnya kita pakai hutang. Untuk keterangannya teman-teman itu bisa tulis ke pembelian perlengkapan. Dan untuk nominalnya yaitu sebesar 200.000. Selanjutnya kita di tanggal 23, yaitu ada menggunakan uang sebesar 2.100.000 untuk keperluan pribadi AMI. Teman-teman masukin dulu tanggalnya, terus di debit itu kita pakai Prive AMI, dan untuk di kredit kita pakainya kas. Untuk keterangannya teman-teman boleh tulis di keperluan pribadi ya. Dan untuk nominalnya yaitu ada di 2.100.000. Untuk transaksi di tanggal 25 yaitu ada menerima pendapatan jasa audit yang telah selesai dilakukan sebesar 1.900.000. Kita di debit teman-teman boleh tulis dulu kasnya, dan di kredit teman-teman tulis di pendapatan jasa ya. Untuk keterangannya itu pakai pendapatan. Dan untuk nominalnya teman-teman bisa tulis di 1.900.000 ya. Setelah itu kita beralih ke transaksi terakhir yaitu di tanggal 30 April nih. Ada membayar gaji pegawai sebesar 1.800.000. Tulis dulu tanggalnya, dan di debit teman-teman bisa masukin ke beban gaji di nomor akun 5101, dan di kreditnya teman-teman bisa masukin ke kas di nomor 1101. Jangan lupa buat keterangannya itu di pembayaran gaji. Dan untuk di nominalnya kita di 1.800.000 ya. Nah setelah itu nih kan udah selesai, teman-teman boleh tulis jumlahnya dulu di jumlah, dan jangan lupa di merge ya, merge and center dulu. Sum, untuk rumusnya itu pakai sum, buka kurung, teman-teman blok dari nominal yang paling awal, selanjutnya boleh di copy ke samping seperti itu ya guys. Dan setelah ini boleh langsung dirapiin aja. Ini kita masukin kreditnya agak menjorok ya, agar bisa dibedakan di mana akun kredit dan akun debitnya. Kali ini kita bagian ngerapiin dulu guys. Ini buat ngerapiin dulu. Nah jangan lupa di blok semua buat dikasih line-nya ya, dikasih garisnya. Nah sudah seperti itu. Terus boleh teman-teman dikasih warna juga nih buat bedain headernya sama transaksi di bawahnya. Boleh banget. Terus setelah itu, nah jurnal umumnya udah selesai nih guys, seperti itu aja ya. Setelah itu kita bikin ke buku besarnya. Teman-teman bisa klik tanda plus yang ada di bawah, di situ diklik di bagian diklik kanan, terus di rename, terus jadi buku besar. Setelah itu teman-teman ke jurnal umum lagi, di copy jurnal umum yang udah kita kerjain tadi, lalu di copy di paste ke
buku besarnya. Jangan lupa ini disesuaikan dulu ya, agar tulisannya bisa terbaca. Nah, setelah ini teman-teman langsung dihapus aja keterangannya, di delete kolom. Di jumlahnya juga jangan lupa di delete ya. Nah, setelah itu teman-teman buka di tabel, teman-teman buka di neraca saldo awal, di copy dan lalu dipaste ke buku besarnya ya di bagian bawah. Jangan lupa untuk dikasih tanggal dulu ya, yaitu di 1 April 2005, di copy dan dipaste ke bawah ya. Nah, setelah itu di blok, teman-teman boleh blok dulu neraca saldo awalnya, terus di bold agar lebih tebal dan bisa membedakan dengan nominal lainnya. Setelah itu teman-teman bisa buka ke data di bagian short dan lalu pilih nama ya guys. Maaf kalau ini tuh nggak kebaca, maaf kalau nggak ke record teman-teman. Di bagian sort by teman-teman pilih nomor dan langsung di oke. Terus di situ tuh udah keluar ya guys, di situ udah keluar rinciannya. Di nomor 1 ada total semuanya, di nomor 3-nya kita ada total semua buku besarnya. Di nomor 3 itu adalah akhir dari buku besarnya ya, dan di nomor 2 itu ada rincian dari total per akunnya. Setelah itu kita membuat neraca saldo nih guys. Nah, neraca saldo kita dapat dari buku besar. Teman-teman bisa copy dari buku besar ya. Setelah itu kita udah copy nih, yaitu masuk ke transaksi sementara. Setelah itu teman-teman boleh buat tabelnya untuk di saldo akhir dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, masukin rumus. Teman-teman bisa masukin rumusnya, yaitu ada di sama dengan if buka kurung C7 lebih dari D7 titik koma C7 dikurangin D7 titik koma 0 dan tutup kurung, terus langsung di enter dan ditarik ke bawah ya. Nah, seperti ini guys. Terus untuk dikredit yaitu sama dengan if buka kurung D7 lebih dari C7 titik koma D7 dikurangin C7 titik koma 0 tutup kurung lalu di enter dan ditarik ke bawah ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa copy bagian jumlahnya. Nah, sudah balance kan guys, seperti itu ya untuk neraca saldonya. Teman-teman bisa diperhatiin dulu. Nah, setelah itu kita kan udah selesai nih buat neraca saldo sebelum penyesuaiannya. Kita lanjut ke jurnal penyesuaian ya. Langsung lanjut ke jurnal penyesuaiannya. Di situ aku udah bikin tabelnya, yaitu ada tanggal, nomor, nama rekening, keterangan debit dan kreditnya, dan udah ada soal penyesuaiannya juga. Nah, sebelum kita bikin transaksinya, sebelum kita lakuin transaksinya, kerjain transaksinya, teman-teman boleh ditulis dulu nih rumusnya, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung L8, terus teman-teman buka ke tabel rekening dan di copy bagian tabel rekeningnya, dan jangan lupa diabsolutkan dengan tekan F4, Fn dan F4 ya. Nah, setelah itu bisa di titik 2, angka 2 titik koma lagi,
angka 0 yaitu habis itu tuh langsung ditutup kurung dan di copy rumusnya ke bawah ya, seperti itu. Nah, untuk yang pertama nih kita untuk tanggalnya jurnal penyesuaian selalu di akhir bulan ya, yaitu kita pakai tanggal 30 April 2005. Kita sesuaikan dulu nih di tanggalnya dan di copy ke bawah ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke penyesuaian yang pertama, yaitu ada pendapatan jasa yang belum diterima sebesar 500.000. Di debit, teman-teman bisa masukin piutang di nomor akun 1102, dan di kreditnya teman-teman bisa masukin pendapatan jasa di nomor 4101. Untuk keterangannya teman-teman bisa tulis ke pembayaran piutang ya. Nah, setelah itu langsung aja dimasukkan untuk nominalnya nih di 500.000. Jangan lupa buat di counting dulu ya guys, biar rupiahnya itu langsung otomatis. Untuk transaksi yang kedua, teman-teman boleh dihapus dulu tanggalnya ya, seperti itu. Di transaksi yang kedua kita ada perlengkapan yang tersisa adalah 200.000. Nah, untuk di debit teman-teman bisa masukin, maaf guys, ini tipe. Nah, untuk di debit teman-teman itu bisa masukin ke beban perlengkapan di nomor akun 5104. Dan untuk di kreditnya teman-teman bisa masukin ke perlengkapan yaitu di nomor 1104. Untuk keterangannya yaitu pemakaian perlengkapan dengan nominalnya 600.000 ya guys, setelah disesuaikan. Dihapus juga nih guys tanggal yang di bawahnya. Setelah itu masuk ke penyesuaian ketiga, yaitu ada sewa gedung untuk masa 1 tahun terhitung dari tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 1 Januari 2006. Masukin di debit itu ada beban sewa, dan kreditnya kita pakai piutang sewa ya di nomor akun 1103 dengan keterangannya itu piutang sewa. Dan untuk nominalnya teman-teman bisa masukin ke 1.200.000. Setelah itu kita masuk ke transaksi yang terakhir nih, ada beban gaji yang masih harus dibayarkan yaitu 300.000 rupiah. Teman-teman di debit bisa masukin ke beban gaji yaitu di nomor akun 5101, dan di kreditnya masukin ke hutang di nomor akun 2101. Untuk keterangannya teman-teman bisa tulis ke utang gaji ya. Dan untuk nominalnya tulis 300.000, bisa ketik 300.000. Setelah itu teman-teman buat kolom jumlah, dan jangan lupa di merge and center dulu. Nah, teman bisa pakai sum dan blok semua tabel debitnya, nominal di debitnya, dan di copy ke kreditnya. Nah, sudah balance kan guys. Jangan lupa di blok semuanya dan dirapiin juga tabelnya ya. Ininya jangan lupa diganti guys, diganti jadi jurnal penyesuaian. Setelah kita membuat jurnal penyesuaian, teman-teman bisa lanjutin ke membuat neraca lajur. Simak aja ya guys, disimak terus. Selanjutnya kita bakal buat neraca lajurnya, yaitu tambahkan sheet, di rename menjadi neraca lajur.
Teman-teman bisa di copy untuk nama CV-nya ya, di copy dari jurnal penyesuaian terus di paste ke neraca lajurnya. Setelah itu buat tabelnya ya, bisa copy di tabel rekening dan di paste ke neraca lajurnya, biar teman-teman tuh nggak capek buat nulis ulang di tabel rekeningnya, seperti itu ya guys. Setelah itu teman-teman bisa setelah itu bikin neraca saldo sebelum penyesuaian. Sebelum itu kita tambahin dulu ya guys, tambahin dulu untuk row-nya dan di merge and center dulu. Teman-teman bisa lihat tutorialnya ya, bisa disimak seperti itu ya. Setelah itu ditulis guys, untuk neraca saldo sebelum penyesuaian kita disingkat aja ya guys menjadi NS. Dan untuk di bawahnya ditulis debit dan kreditnya ya. Setelah itu disesuaikan dan jangan lupa untuk di merge and center juga dirapikan ya. Jangan sampai nih teman-teman nge-skip videonya, karena kalau teman-teman nge-skip itu teman-teman bakal ketinggalan tutorialnya dan pasti bakal bingung. Jadi teman-teman pastikan jangan nge-skip ya guys. Setelah itu kita bikin jurnal penyesuaiannya dan debit kreditnya. Dan disesuaikan juga seperti tadi ya, seperti kita membuat neraca sebelum penyesuaiannya. Di jurnal penyesuaian itu kita bakal isi untuk di jurnal penyesuaian yang sebelumnya udah kita buat ya. Nanti nominalnya kita bakal pindahin ke jurnal penyesuaian yang sekarang kita buat. Setelah itu tulis di neraca saldo setelah penyesuaian, ditulis debit dan kreditnya dan disesuaikan juga. Setelah itu kita buat kolom laba ruginya. Jangan lupa ditulis debit kreditnya juga. Dan kita buat kolom yang terakhir nih guys. Jangan lupa dirapiin dulu ya, di ketengahin. Nah sekarang kita bikin kolom yang terakhir, yaitu ada posisi keuangan. Sebentar ya guys, teman-teman boleh tulis dulu nih, yaitu posisi keuangan. Nah teman-teman sambil nunggu, teman-teman bisa dirapi-rapiin dulu. Yang menurut teman-teman itu memang belum rapi, boleh disesuaikan dulu ya.
boleh dicek-cek dulu sebelum kita tulis posisi keuangannya. Teman-teman boleh dicek-cek dulu, yang belum rapi boleh dirapikan dulu ya. Nah, setelah itu bikin di debit kreditnya juga, dan jangan lupa disesuaikan buat kolomnya ya, untuk biar nominalnya pas gitu guys. Nah, setelah udah selesai nih header yang kita buat, teman-teman boleh diblok semua, untuk diblok semua seperti ini, dan dipastikan untuk diblok semua ya guys, jangan sampai ada yang terlewat ya. Nah, bisa langsung dikasih garis seperti ini ya, biar rapi dan lebih terbaca. Setelah itu teman-teman buat kolom jumlahnya, jangan lupa di merge and center juga biar rapi. Terus jangan sampai terlewat seperti ini ya guys. Teman-teman tuh bisa diblok dulu di bagian row jumlahnya, dan dikasih garis juga, ditambahin garis. Setelah itu kita bakal ngisi nih bagian neraca sebelum penyesuaian dengan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung A7, yaitu ada nomor rekening, titik koma, kita buka ke neraca saldo, lalu di copy di bagian debit, di copy dari nomor sampai kredit ya. Setelah itu jangan lupa diabsolutkan dulu, ditekan F4 dan Fn, lalu titik koma. Maaf guys, ini salah, teman-teman boleh sambil disimak ya. Nah, kita ulangin, yaitu di copy ulang dulu, diabsolutkan, titik koma, yaitu angka 5 karena debit itu berada di kolom ke-5, di titik koma dan 0, terus ditutup kurung. Setelah itu di enter, jangan lupa di counting ya, di blok buat di counting, di enter, terus ditarik ke bawah. Setelah itu kita bikin di kreditnya nih, neraca saldo sebelum penyesuaian. Di bagian kreditnya teman-teman bisa pakai rumus, di copy rumusnya dari debit, setelah itu dipaste, dan di nomor 4 teman-teman bisa ganti di nomor 5 teman-teman bisa ganti di nomor 6 ya, lalu ditarik ke bawah seperti itu ya. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa buat Nah, setelah itu kita bakal ngerjain jurnal penyesuaiannya, tapi kita dengan cara manualnya ya. Teman-teman bisa buka di jurnal penyesuaian dan disesuaikan, yaitu di piutang ada 500.000 di debit, pendapatan jasa 500.000 di kredit, beban perlengkapan 600.000 di debit, perlengkapan 600.000 di kredit, ada beban sewa 1.200.000 di debit, piutang sewa 1.200.000 di kredit, ada beban gaji 300.000 di debit, dan hutang 300.000 di kredit, seperti itu ya.
boleh teman-teman itu sambil dilihat jurnal penyesuaiannya, jangan sampai ada yang terlewat. Dipastikan benar-benar udah dimasukin semua ya nominal dari transaksi jurnal penyesuaian yang udah kita kerjain tadi. Nah setelah ini kita di jumlah dulu nih guys, teman-teman bisa pakai rumus sama dengan sum, buka kurung, dan di blok nominal debitnya, lalu di enter, yaitu nominal akhirnya ada di 55.200.000. Terus kita langsung copy aja guys, copy ke samping. Nah boleh nih yang kosong-kosong teman-teman boleh di nol-nolkan dulu biar tidak terlihat kosong banget ya, boleh di nol-nolin dulu. Nah setelah itu kita copy untuk jumlahnya lagi, yaitu di 2.600.000. Setelah ini kita ngerjain neraca saldo setelah penyesuaiannya ya, dengan rumus nih, rumusnya banyak banget guys. Dengan rumus di bagian debit, teman-teman bisa masukin rumusnya sama dengan if buka kurung or buka kurung lagi ya teman-teman, blok bagian neraca saldo sebelum yaitu di bagian debitnya. Jangan lupa untuk diabsolutkan dulu ya, setelah itu ditambah jurnal penyesuaiannya bagian debit, diabsolutkan lagi, setelah itu dikurang jurnal penyesuaiannya di bagian kredit, dan absolutkan juga ya. Teman-teman bisa pakai add juga nih di depan selnya, atau tidak menggunakan add juga nggak apa-apa guys. Setelah itu tanda kurang dari 0, terus titik koma, blok neraca saldo sebelum kredit diabsolutkan. Setelah itu teman-teman boleh ketik kurang dari dan lebih dari, terus 0, setelah itu ditutup titik koma 0, titik koma neraca saldo sebelum debit, ditambah jurnal penyesuaian di bagian debit, dan dikurangin jurnal penyesuaian bagian kreditnya. Jangan lupa untuk selalu diabsolutkan ya guys. Maaf guys, untuk kesalahannya teman-teman bisa hati-hati ya, jadi nggak terjadi kesalahan ketik yang aku lakuin kayak gini. Nah teman-teman boleh dirapiin dulu, terus dimasukkan jurnal penyesuaian kreditnya, lalu ditutup kurung. Setelah diabsolutkan bisa ditutup kurung. Nah udah keluar nominalnya, boleh tarik ke bawah. Nah seperti itu ya guys. Untuk di bagian kreditnya boleh disum dulu nih, diblok dulu, lalu ditutup kurung dan di enter. Dengan nominal totalnya itu 56 juta. Setelah itu kita bikin di kreditnya. Untuk rumusnya sama dengan if buka kurung or buka kurung lagi, teman-teman blok di bagian neraca saldo sebelum kredit, di bagian kredit. Jangan lupa untuk selalu diabsolutkan ya guys. Ditambah
jurnal penyesuaian kredit dikurangin jurnal penyesuaian debit. Setelah itu tanda kurang dari 0, titik koma, lalu sebelum debit neraca saldo sebelum di bagian debitnya. Absolutkan. Setelah itu kasih tanda kurang dari dan lebih dari, terus 0, tutup kurung, titik koma 0, titik koma, masukin neraca saldo sebelum di bagian kredit, ditambah jurnal penyesuaian bagian kredit, dan dikurangin jurnal penyesuaian di bagian debit, diabsolutkan lalu ditutup kurung dan di enter. Nah, tarik ke bawah ya untuk mengcopy semua rumusnya. Lalu di copy juga di bagian jumlahnya ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita bikin bagian laba ruginya nih. Kita masukin rumusnya ya. Sama dengan if, buka kurung, teman-teman blok di bagian nomor, lalu diabsolutkan, ditambahkan lebih dari, diabsolutkan dulu, lalu tambah lebih dari 4.000 ya, titik koma, teman-teman bisa blok di bagian neraca saldo setelah penyesuaian di bagian debit. Setelah itu diabsolutkan, titik koma 0 dan kurung tutup lalu di enter. Nah, lakuin juga di bagian kreditnya nih. Sama dengan if, buka kurung, blok bagian nomor lalu diabsolutkan, kasih tanda lebih dari 4.000, titik koma, tambahkan neraca saldo setelah penyesuaian di bagian kredit, jangan lupa untuk diabsolutkan, titik koma 0, lalu ditutup kurung dan di enter. Setelah itu kita blok ke bawah ya. Nah, seperti ini ya guys. Kita bikin posisi keuangannya ya, teman-teman bisa masukin rumus di bagian debitnya. Sama dengan if, di blok dulu bagian nomor rekeningnya, diabsolutkan, terus ditambah kurang dari 4.000, titik koma, dan blok di bagian neraca saldo bagian debit, jangan lupa diabsolutkan, titik koma 0 dan tutup kurung lalu enter dan tarik ke bawah ya. Di bagian debit, teman-teman bisa masukin sama dengan if,
buka kurung, masukkan nomor rekeningnya di absolut, lalu dikurang dari 4.000, titik koma, teman-teman tambahkan bagian neraca saldo setelah penyesuaian di bagian kredit, diabsolutkan titik koma 0, lalu tutup kurung dan di enter seperti ini ya guys. Disesuaikan aja biar nominalnya muncul. Setelah itu kita klik auto sum, dan setelah ini juga, nah seperti ini ya guys, seperti ini neraca lajurnya, seperti ini neraca lajurnya ya. Teman-teman boleh diperhatikan dulu biar lebih paham ya. Lalu di sini kita bakal cari profitnya nih guys, cari labanya. Tulis dulu di bawah jumlah yaitu profit. Nah, untuk profitnya kita dari teman-teman dari J21 dikurangi I21, lalu kita totalkan ke bawah ya. Di sum buka kurung I21 sampai I22 seperti itu ya guys. Setelah itu kita di bagian posisi keuangannya, teman-teman bisa pakai rumus K21 dikurangin L21, posisi keuangan kredit dikurangin posisi keuangan debit ya. Hasilnya itu harus sama guys, hasilnya itu harus sama, itu nandain kalau itu balance. Dan untuk di bawahnya teman-teman bisa totalin juga di sum L21 sampai L22 seperti itu ya. Hasil dari laba rugi dan posisi keuangan itu harus sama ya guys, harus balance. Nah teman-teman juga jangan lupa untuk ditulis seperti ini ya. Nah selesai guys, selesai untuk neraca lajurnya. Dan dirapikan, boleh dirapikan pakai tabel dulu, dikasih garis dulu. Nah seperti ini ya guys. Setelah itu kita bikin di laporan laba ruginya ya. Untuk bagian nama rekeningnya teman-teman itu bisa pakai rumus VLOOKUP buka kurung A6 yaitu dari nomor rekeningnya. Nah teman-teman itu buka, setelah itu teman-teman buka neraca lajur, copy di bagian yang tertera ya, di copy, terus jangan lupa diabsolutkan titik 2 dan titik koma, terus angka 2, lalu di enter dan di copy ke bawah. Nah seperti itu ya. Selanjutnya buat nominalnya teman-teman bisa copy langsung aja di bagian laba ruginya, lalu di paste aja. Nah seperti ini. Kalau udah muncul, selanjutnya kita bikin ke total bebannya nih guys. Yaitu pakai sama dengan sum buka kurung D6 sampai D10, tutup kurung dan di enter dengan nominal 6.200.000. Setelah itu kita isi laba sebelum pajak, earning before tax-nya dengan rumus E6 dikurangin E11 ya.
Nah, hasilnya itu 5 juta guys, hasilnya 5 juta. Setelah itu kita bakal isi ke perubahan modal nih guys. Maaf ya guys, untuk di situ kita belum ganti di bagian namanya. Di situ masih ada nama laporan laba rugi. Teman-teman bisa ganti ke perubahan modal ya, bisa diganti ke perubahan modal, yaitu rumusnya teman-teman bisa di modal awal, yaitu sama dengan teman-teman ke neraca lajur dan di bagian D14 ya, yaitu ambil di modal awal dari AMI. Setelah itu kita ke laba teman-teman bisa ambil di E13 di earning before tax yang tadi yang 5 juta, atau teman-teman bisa juga buka di neraca lajurnya di bagian profit, itu sama aja ya guys. Nah, untuk selanjutnya kita ke Prive teman-teman bisa ambil di bagian neraca lajur di C15. Nah, seperti ini ya guys, bisa seperti itu juga, di copy dari laba sebelum pajaknya, terus Prive-nya kita ambil dari Prive AMI. Terus setelah itu untuk modal akhirnya teman-teman itu bisa pakai rumus E20 ditambah E21 dikurangin dari E24. Nah, modal akhir ini guys nanti yang kita bakal gunakan untuk di modal AMI di bagian kredit di posisi keuangannya ya. Setelah ini kita bakal ngerjain posisi keuangan. Di situ kita juga belum ganti guys. Di situ masih namanya laporan laba rugi. Teman-teman bisa ganti ke laporan posisi keuangannya ya. Nah, teman-teman boleh pakai rumus di nama rekeningnya, yaitu sama dengan VLOOKUP I16 untuk bagian nomor rekening. Terus teman-teman ke neraca lajur di bagian A7 sampai B14, dan jangan lupa diabsolutkan. Kita untuk ini dulu ya guys, kita bakal isi nomornya dulu. Setelah itu teman-teman bisa masukin rumus yang tadi udah aku bilang, yaitu sama dengan VLOOKUP. Buka kurung I6, yaitu untuk nomor rekening. Setelah itu ke neraca lajur blok A7 sampai B14, yaitu ada nomor dan nama rekeningnya. Titik koma 2, titik koma 0 dan tutup kurung, lalu di enter, terus kita copy ke bawah. Nah, seperti itu ya guys, nama rekeningnya udah keluar semua. Untuk debit kreditnya nih, untuk nominalnya teman-teman itu bisa ambil dari neraca lajur ya. Untuk di debit teman-teman bisa ambil di neraca lajur di bagian posisi keuangan, yaitu teman-teman bisa blok dari K7 sampai K14. Lalu di enter, nanti bakal langsung muncul di laporan keuangannya guys. Maaf guys, ini salah. Nah, ini teman-teman bisa dihapus dulu, terus
Nah, seperti ini ya guys, udah keluar. Terus setelah itu kita ngerjain di bagian kreditnya. Teman-teman bisa ambil dari neraca lajur dari L7 sampai L13. Di AutoSum itu nominal akhirnya itu 45.600.000. Karena di bagian ini kita belum balance ya guys, di modal AMI teman-teman itu bisa masukin dari modal akhir yang udah tadi kita buat di perubahan modal ya. Jadi setelah itu hasilnya bakal balance di nominal 45.600.000. Di situ aku salah masukin nih guys. Jadi teman-teman lebih teliti lagi ya, masukinnya dari modal akhir di perubahan modal dan nanti nominalnya bakal balance guys. Seperti itu ya. Nah, sekian nih dari tutorial dari aku. Aku pamit undur diri dulu. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang masih belum paham nih setelah ngeliat tutorial aku. Semoga teman-teman lebih dicermati ya agar lebih paham dan semoga bisa membantu teman-teman. Jangan lupa buat di subscribe, di komen-komen juga boleh banget setelah teman-teman nonton tutorialnya, dan jangan lupa di like dan di share nih ke teman-teman juga, seperti itu ya. Dadah guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.